Kalau ituan apa goreng. Nah, perasaan itu kan perih ya. Ini manis ya. Karena beri enak. Kameranya udah nyala. Kameranya off. Bang Jago. Kan join deh ya. Wih, nge-mute gimana, Bang? Zainal Arifin. Pakai masker. Gimana caranya? Assalamualaikum. Desktop nggak bisa, Bang. Bang Jago. Fitri. Super. Karena kan setelah itu Anjir, Abi, gila, bagus banget. Anjir. aja ya. Ini kan buka ini ya. Siapa masuk? Buka ini nih ya. Yuk. Buset. Gila. Di Pono. Ini gini aja, Bang. Yang ini. Kemana? Benar kemana? Di penggayalan. Mobil saya sudah ini. Kalau motor aman kali ya nanya. Tahu ya nanya. Motor aman kali. Tahu kita ke Jawa ini ya. Kamera ini udah di itu tuh. Tuh. Buat perorangan selamat datang. Cek sound.
Dan tadi teman-teman cing begini, cing, ya, lu ngomong suaranya hilang BPI. Tadi cing lu keren belakangnya. Anjing. Mana nggak ada dia? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tekson, kita absen dulu. Kecamatan Tangerang. Tangerang hadir ya? Coba di-unmute. Oke. Kecamatan Jatiuwung. Jatiuwung. Jatiuwung ada? Kecamatan Cipondo. Cipondo hadir. Jangan mau Jackson, sambil Jackson. Ada suara ya. Kecamatan Cipondo hadir. Hadir Pak. Ya, Hadir siap. Cipondo Pak. Siap. Kecamatan Benda. Jackson, Benda. Hadir Pak. Oke, siap. Kecamatan Larangan. Hadir Pak. Mana Larangan? Hadir. Oh iya. Hadir. Kecamatan Hadir. Awasi hadir. Lagi meeting. Berdua sih. Karawaci. Hadir. Hadir. Siap. Kecamatan Periuk. Periuk mana Periuk? Periuk. Periuk belum hadir. Kecamatan Cibodas. Nggak ada orang, Pak. Cibodas, Periuk. Hadir. Ya. Kecamatan Jatiuwung. Masuk ya? Jatiuwung. Neglasari. Hadir. Oke, siap. Kecamatan Batu Ceper. Batu Ceper. Batu Ceper belum hadir ya? Mana lagi? Kecamatan mana lagi yang mau dipanggil? Kecamatan Benda. Oh iya, Benda. Kecamatan Benda. Hadir Pak. Oke, Hadir. siap. Pinang. Kecamatan Pinang. Kecamatan Pinang. Kecamatan Pinang, belum hadir. Kecamatan Ciledug. Ciledug. Ciledug belum hadir. Bareng-bareng loh. Karang Tengah. Pasti mending dari kota baru. Kecamatan Karang Tengah. Siapa? Nyuruh itu. Nyuruhnya. Dari Disduk Pak Muflih. Selamat datang Pak Muflih. Yang belum hadir. Ya Pak, hadir Pak. Ya, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Periuk, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah yang belum hadir. Benda sudah hadir, Neglasari sudah masuk ya?
Rahmat. Neglasari sudah masuk. Batu Ceper. Batu Ceper belum masuk ya? Ya, kita sambil menunggu 4 kecamatan, 5 kecamatan. Dari Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Ciledug, Karang Tengah, Suaranya kurang jernih ya, Pak? Yap, Suaranya kurang jernih ya, Pak? suaranya. Ya. Coba cek sound, cek sound. Yang lain terdengar suaranya? Ada demo. Demo masuk. Jelas. Suaranya jelas? Izin Pak dari Cipondo. Cipondo hadir? Oke, siap. Hadir. Mohon izin kita unmute ya karena di depan ada demo jadi berisik kalau di sini Pak. Oke, siap. Ada demo di Cipondo ya? Demo apa? Ya kita unmute aja ya. Oke, siap. Aja bukan unmute. Enggak kedengeran daripada nahan napas mana turunnya Pak yang di kota Bagi-bagi depan ya demo. nggak apa Mia aja dulu Itu dia lagi ngomongin roti katanya. Semangat lagi Pak sih ada nggak apa-apa oh siap sih. Jangan. Banyakan polisi, banyakan petugas. Di Jero Pak sih ya? Di Jero. Iya di Jero. Ada diem ya. Speakernya nggak mati speaker mana? Enggak. Kok dia nggak ada suaranya? Dulu mobil ngomong. Iya sih dia pakai masker. Coba. Kan kita udah panggil kita.
Ini Bayan. Satu baru 5 baru. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Kecamatan Jatiuwung dan Cibodas, Kecamatan Ciledug belum masuk ya. Karangtengah. Cibodas masuk. Cibodas, oke. Hadir. Ya, siap. Kecamatan Jatiuwung hadir. Ciledug hadir, Ciledug. Karangtengah. Ya. Kecamatan Tangerang bermasuk ya. Ferdiansah. Mantap. Oke, siap. Derby. Pengambilan kakak atau KTP ada? Oh, surat pindah ya? Tunggu dulu ya, orangnya lagi sholat dulu. Pengambilan mah tidak ada ya? KTP atau apa? Pengambilan. Oh iya. Oh di Fitri itu dicapin online ya? Ya, kalau online nanti langsung dicetak. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita akan mulai rakor kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian pada acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan bisa bergabung semuanya melalui aplikasi Zoom ini dalam rangka mengikuti rakor daftar pemilih berkelanjutan.
Salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari akhir kelak. Yang saya hormati Bapak Ahmad Syarendra, Ketua KPU Kota Tangerang yang telah hadir pada hari ini. Juga Bapak Ahmad Subhan, selaku Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Tangerang. Dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, semuanya pada hari ini. Baiklah, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Syarendra selaku Ketua KPU Kota Tangerang. Pada Bapak Ahmad Syarendra kita persilakan. Baik, terima kasih Bu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Subhan selaku Komisioner KPU Kota Tangerang, Bu Yunita Kasubag Perencanaan dan Data. Yang saya banggakan Pak Mufli dari Disduk Capil Kota Tangerang, alhamdulillah beserta pasukan. Dan yang saya cintai dan saya hormati teman-teman yang mewakili kecamatan di 13 wilayah di Kota Tangerang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur. Semoga kita dalam kesempatan kali ini diberikan nikmat sehat dalam kondisi pandemi yang ada. Dan tentunya kegiatan virtual pada hari ini tidak mengurangi nilai substansi terkait bagaimana nanti akan disampaikan terkait dengan metode data pemilih berkelanjutan yang memang prinsipnya adalah bahwa kami sudah berkoordinasi dengan sangat baik oleh teman-teman Disduk Capil. Nah, ketika ada forum pertemuan pada kali ini merupakan saran yang disampaikan oleh teman-teman Disduk Capil, dalam hal ini Pak Mufli dan Bu Kadis, untuk bagaimana caranya proses kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang, koordinasi dengan Disduk Capil ini bisa berjalan dengan baik. Misalkan layanan terkait dengan bagaimana kami bisa menjaring data-data pemilih yang baru berusia 17 tahun, yang dimana setiap hari itu menurut informasi yang kami dapat dari Disduk Capil Kota Tangerang, ada sekitar kurang lebih di atas 200 pemilih yang melakukan rekaman setiap bulannya. Dan ini tentunya sangat baik agar mereka itu bisa kita input datanya dalam wilayah kegiatan yang nanti akan kita diskusikan sama-sama bersama Pak Subhan selaku divisi yang menggawangi proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan, dan juga Pak Mufli nanti dari Disduk Capil. Dan perlu diketahui bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan tahapan non pemilihan atau non pemilihan kepala daerah, karena kita sedang tidak ada kegiatan tahapan. Ketika tidak ada kegiatan tahapan, kami diminta untuk memutahirkan data pemilih itu melalui kegiatan yang dimaksud, yaitu data pemilih berkelanjutan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan saya sekali lagi mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman operator siap yang ada di wilayah 13 kecamatan yang sudah mau diganggu waktunya sebentar oleh kami. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak Ahmad Syarendra selaku dan untuk selanjutnya kita minta kepada perwakilan dari Disduk Capil Kota Tangerang untuk memberikan sambutan sebelum acara ini dimulai. Kepada Bapak Mufli kita persilakan. Sebutannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU beserta komisionernya, serta rekan-rekan sekalian. Saya hormati, tadi saya lihat ada Pak Camat, Pak Sekcam, Bapak Ibu Kasih, kemudian rekan-rekan operator EKTP dan operator siap yang saya sangat hargai dan banggakan, karena
di waktu yang waktu yang rawan ini kita masih bisa coba ngobrol sedikit terkait dengan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Permohonan maaf juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, seharusnya Bu Kadis yang ikut kegiatan ini, tapi di waktu yang sama juga saat ini sedang berlangsung rapat koordinasi nasional terkait dengan sinkronisasi data hasil sensus penduduk dengan data siap. Jadi mohon maaf beliau tidak bisa hadir dalam kesempatan ini. Nah, dalam kesempatan ini saya diberikan amanah oleh beliau untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman di kecamatan bahwa sekitar di bulan yang lalu KPU menyampaikan permintaan mohon bantuan kepada kita untuk dapat sama-sama menjaring data penduduk untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih yang berkelanjutan. Nah, sebelumnya mungkin saya sudah sampaikan juga melalui WhatsApp kepada Bapak Ibu, teman-teman operator, bahwa ketika ada warga yang melakukan perekaman KTP baru atau ada warga yang datang ke Kota Tangerang, itu agar diarahkan untuk mengisi link yang sudah disediakan KPU dan sudah ditempelkan dalam aplikasi Sobat Dukcapil. Nah, tetapi dari hasil evaluasi kemarin, bulan kemarin, bahwa dari 741 orang yang merekam di bulan September, kemudian dari 2.430 jiwa yang datang ke Kota Tangerang dari luar kota, yang mengisi link KPU itu hanya 31 orang. Nah, ini juga menjadi hambatan buat kami karena secara teknis Dukcapil sudah memberikan data kepada KPU setiap bulan daftar namanya. Tetapi secara teknis KPU belum bisa memproses daftar nama itu karena ada beberapa kendala internal. Nah, oleh karena itu satu-satunya cara untuk melakukan update adalah dengan cara melaporkan warga atau penduduk melaporkan secara mandiri melalui link KPU. Oleh karena itu di sini juga kami mohon bantuan Bapak Ibu di kecamatan. Kembali lagi kami minta tolong bahwa apabila ada warga yang melakukan perekaman eKTP agar diarahkan kembali untuk mengisi link KPU melalui aplikasi Sobat Dukcapil. Di Sobat Dukcapil sudah disiapkan menu pemutakhiran data penduduk. Nah, di situ bisa diikuti proses selanjutnya. Tidak hanya bagi yang perekaman KTP, tapi juga terkait dengan warga yang baru datang ke Kota Tangerang. Sehingga mudah-mudahan sambil menunggu proses koordinasi lebih lanjut terkait dengan sinkronisasi data Dukcapil dan KPU yang selesai, setidaknya ada data dulu yang masuk dari teman-teman kecamatan bahwa ada penduduk yang memang dirinya lewat dari kecamatan lewat link KPU tersebut. Mungkin nanti detailnya kita diskusikan sama-sama dengan teman-teman dari KPU. Tapi sedikit banyaknya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Muflis. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan materi dari Bapak Ahmad Suhan selaku divisi program dan data KPU Kota Tangerang. Kepada Bapak Ahmad Suhan kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Yang terhormat Ketua KPU Kota Tangerang, Bapak Ahmad Sylendra, beserta Kasubag Program dan Data KPU Kota Tangerang, Ibu Yunita. Yang terhormat para hadirin, di sini ada Pak Camat dan Sekcam serta Kasih. Serta Pak Muplih yang saya hormati, perwakilan dari Dukcapil dan para operator kecamatan se-Kota Tangerang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, yang mana pada kesempatan kali kita bisa berkumpul dalam rangka
dalam rangka rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2020. Walaupun melalui udara, namun mudah-mudahan kehangatan kita semakin erat untuk bersilaturahmi, terutama dalam hal memperbaiki data pemilih berkelanjutan di tahun 2020. Para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan rapat pleno di tingkat KPU Kota Tangerang terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Namun dari hasil rapat pleno yang sudah kita lakukan di setiap bulan, itu ada beberapa poin yang menjadi sorotan, diantaranya yaitu untuk data pemilih baru. Data pemilih baru itu kategorinya bisa yang berusia 17 tahun, kemudian bisa juga dari data yang pindah masuk dari luar Kota Tangerang, atau perubahan status dari TNI dan Polri yang sudah pensiun. Nah, oleh karena itu, data yang sudah kita plenokan tersebut, itu dari waktu ke waktu lebih banyak data yang tidak memenuhi syarat. Nah, untuk pemilih barunya, kami mohon bantuan bersama Disdukcapil dan juga operator siap di Kecamatan Sekota Tangerang, agar kita sama-sama mengupayakan kualitas data pemilih berkelanjutan ini agar lebih meningkat kembali. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kerjasama kami KPU Kota Tangerang bersama Disdukcapil alhamdulillah sudah berjalan baik selama ini. Bahkan Disdukcapil di dalam websitenya menempelkan link pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk perubahan data ataupun data pemilih baru ataupun data yang di sana dicantumkan tidak memenuhi syarat. Ada beberapa poin yang diperbaharui dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Yang pertama yaitu usia 17 tahun, kemudian baru melakukan perekaman. Yang kedua yaitu ubah data atau alih status dari TNI dan Polri. Kemudian ada juga yang tidak memenuhi syarat, yaitu pindah keluar, pindah domisili, pindah keluar. Kalau pindah keluar masuk ke dalam kategori tidak memenuhi syarat. Kemudian pindah masuk. Kalau pindah masuk berarti masuk ke dalam kategori pemilih baru. Dan yang terakhir yaitu data yang tidak memenuhi syarat, yaitu data yang meninggal dunia. Nah, dari beberapa data tersebut, ini setiap bulan kita plenokan, dan tadi jam 10 kita sudah melaksanakan rapat pleno di tingkat Provinsi Banten, yang alhamdulillah sudah disahkan untuk daftar pemilih periode triwulan yang ketiga untuk tingkat Provinsi Banten. Nah, hambatan-hambatan yang kita alami seperti tadi, untuk pemilih baru ataupun data yang pindah masuk dari luar Kota Tangerang ke Kota Tangerang, itu masih dirasa cukup minim. Kemudian dari data tanggapan masyarakat yang mungkin masuk melalui Sobat Disdukcapil Kota Tangerang di websitenya. Nah, di sana alhamdulillah tadi kita coba buka untuk meng-cross-check data yang masuk. Ini respon dari masyarakat sudah di atas angka 400. Namun ketika kemarin kita plenokan, itu data yang masuk untuk pemilih baru hanya baru sekitar 31.
responden yang merupakan pemilih baru. Karena itu, kami berharap dengan adanya pertemuan kali ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama menanggapi data pemilih di tingkat Kota Tangerang. Karena dalam hal ini, pemilih yang tidak memenuhi syarat itu lebih banyak dibandingkan dengan pemilih yang masuk. Sehingga dari DPT kita yang 1.194.369 itu semakin setiap bulan kita plenokan itu semakin menurun. Karena jumlah pemilih yang masuknya itu dirasa cukup minim. Saya rasa itu kita nanti akan berdiskusi secara teknis bagaimana caranya agar supaya link yang sudah dicantumkan dalam website Sobat Disdukcapil ini kemudian oleh teman-teman dari operator dari Kecamatan se-Kota Tangerang ini secara teknis nanti diarahkan atau mungkin diwajibkan untuk mengisi formulir secara online. Sehingga pada saat perekaman kemudian masyarakat yang melakukan perekaman atau warga masyarakat yang mengalami perubahan data ini diarahkan untuk mengisi Google formulir yang sudah disediakan di dalam website Sobat Disdukcapil KPU Kota Tangerang. Sobat Disdukcapil tangerang.go.id. Saya rasa itu nanti kita akan berdiskusi bersama dengan dipandu bersama Pak Muflih dari Disdukcapil. Kita adakan berdialog ya agar supaya tidak ngantuk lah karena posisinya saat ini jam ngantuk. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Subhan yang telah menyampaikan materi dari daftar pemilih pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Selanjutnya kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, seandainya ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kita persilahkan. Untuk tahap pertama ini mungkin 2 orang, Pak ya, 2 orang. Kepada Bapak Ibu kita persilahkan. Kecamatan Tangerang gitu. Ya, silakan untuk Kecamatan Tangerang. Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu. Izin langsung aja ke pertanyaan saya. Itu hanya berlaku untuk perekaman baru 17 tahun atau seluruh yang baru merekam di kecamatan. Karena yang fakta di lapangan itu yang baru merekam EKTP itu tidak hanya baru 17 tahun. Demikian, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya pada Bapak Ibu. Warganya suruh kalau penambahan nama sama tanggal lahir, warganya kakaknya suruh benerin. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Yang lainnya silakan. Ya, Pak jadi doang. Rata sama buku masih bisa, Mbak kan Pak iya. Ya mungkin langsung dijawab. Pak, yang jawab Bapak dulu atau? Ya, pertanyaannya adalah itu yang memasukkan data di Dukcapil perekaman 17 tahun atau untuk semua orang yang merekam di kecamatan. Mungkin Pak Mufli bisa bantu jawab. Ya. Pak Mufli dulu, silakan. Terima kasih Bu. Jadi secara prinsip dari pengolahan datanya kan kita menyandingkan data yang sudah perekaman dengan data dari KPU. Nah, jadi kalau secara prinsip sih
Kalau memangnya dia umurnya sudah lebih dari 17 tapi memang baru perekaman pertama kali, ya tetap aja diarahkan untuk mengisi formulir dari KPU tersebut. Jadi intinya adalah yang baru merekam pertama kali perekaman perdana. Tapi jangan lupa juga yang justru jumlahnya banyak adalah yang melakukan proses datang ke Kota Tangerang, baik datang dari luar kota. Nah, itu yang jumlahnya justru ribuan. Kalau kita lihat di data, selama bulan September kemarin, yang perekaman baru itu hanya 741 orang satu bulan. Tapi yang datang ke Kota Tangerang, 2.400-an. Jadi kalau misalnya setengahnya saja yang datang mengisi, itu berarti ada peningkatan data di KPU bisa sampai 1000-an lebih gitu. Nah, itu yang harus kita tingkatkan sambil menunggu penyelesaian proses pengolahan data internal Dukcapil KPU-nya yang sampai sekarang belum bisa terrealisasi gitu, seperti itu. Mungkin kalau dari saya begitu, mungkin Ibu Bapak silakan. Ini kondisi Rita Terima kasih kepada Pak Mufli. Mungkin Pak Subhan mau menambah. Oke, baik. Terima kasih Pak Mufli atas tanggapannya, dan terima kasih Pak Firman dari Kecamatan Tangerang. Pertanyaannya bagus sekali ini. Jadi 5 poin yang dilakukan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang pertama yaitu usia 17 tahun, kemudian sudah melakukan perekaman. Yang kedua yaitu yang ubah status atau perubahan data. Kemudian yang ketiga, alih status dari TNI Polri. Kemudian yang keempat, pindah domisili, baik itu pindah masuk maupun pindah keluar. Dan yang terakhir yaitu data yang meninggal dunia. Nah, bagi yang melakukan perekaman secara otomatis, ini tadi disampaikan oleh Pak Muflis juga, baik itu yang baru melakukan perekaman, nah itu bisa langsung diarahkan. Kalaupun misalkan ada yang pindah domisili, baik itu pindah masuk ataupun pindah keluar, tidak apa-apa, kita sarankan untuk mengisi di Google Form. Karena tadi disampaikan juga, untuk data yang pindah masuk ke Kota Tangerang, itu justru jumlahnya sangat lumayan banyak ya. Lumayan banyak dibandingkan dengan yang melakukan perekaman. Nah, sehingga dengan data yang masuk itu, kita arahkan untuk mengisi aplikasi yang sudah ditempelkan di dalam Sobat Dukcapil, itu nanti data pemilih barunya akan semakin meningkat. Tidak menutup kemungkinan ini bagi warga masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing, ini juga mungkin ada yang meninggal dunia yang mungkin tidak melaporkan. Nah, ini bisa juga diarahkan untuk mengisi link pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tersebut. Jadi prinsip kami, perubahan-perubahan data yang terjadi sekiranya nanti diarahkan untuk mengisi dalam aplikasi tersebut. Karena nanti di sana ada beberapa poin pilihan. Seandainya mereka baru melakukan perekaman dalam aplikasi tersebut, itu mereka berarti memilih, yang dipilihnya itu adalah pemilih baru. Atau ada yang baru pindah masuk dari luar Kota Tangerang ke Kota Tangerang. Nah, itu nanti yang dipilih adalah pemilih pindah domisili, pindah data. Atau jika memang ada warga yang pindah keluar dari Kota Tangerang pun demikian, nanti di sana dipilihnya adalah data pemilih pindah domisili, pindah keluar. Dan yang terakhir juga ada yang meninggal dunia. Nah, yang jelas keluarganya atau sanak familinya, ini misalkan ada yang meninggal dunia, nah ini bisa diarahkan untuk mengisi Google Form atau aplikasi data yang meninggal dunia. Jadi itu bisa dimasukkan ke dalam semua elemen ya, dari mulai pemilih baru, pemilih pemula yang baru melakukan perekaman, kemudian yang ubah status, kemudian data yang meninggal dunia, atau
yang pindah domisili. Demikian ya Pak Firman. Ya Pak. Silakan. Ya dimengerti Pak. Ya, tadi pertanyaan pertama sudah terjawab ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selanjutnya, jika ada yang ingin kita diskusikan lagi, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya boleh lagi? Ya boleh. Boleh. Ya, boleh lagi. Ya. Terkait mengenai kematian Pak. Kalau kematian itu nggak, jujur aja pelayanan kami itu tidak sampai ke Kecamatan Tangerang, hanya cukup di online oleh operator yang ada di kelurahan. Nah, saran dari KPU itu sendiri ada strategi tersendiri mengenai soal kematian, Pak? Demikian, Pak. Terima kasih Pak Firman untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab, Pak. Baik, kalau untuk data kematian ini kita memang mendapatkan suplai data juga dari Disdukcapil. Itu data yang tidak memenuhi syarat, yang pindah keluar, dan yang meninggal dunia, serta yang data yang alih status dari TNI dan Polri, dari TNI atau Polri yang sudah pensiun. Nah, ini kita juga mendapatkan suplai data dari Disdukcapil. Namun ada kemungkinan warga masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing, misalkan, atau di tingkat kelurahan, atau mungkin paling tidak di tetangga atau saudaranya yang misalkan ada yang meninggal dunia. Nah, alangkah baiknya saran kami diisikan ke formulir atau di tanggapan masyarakat melalui link yang sudah ditempelkan di Sobat Disdukcapil tadi, untuk memutakhirkan data untuk memperkuat, khawatir nanti dari Disdukcapil ini dari masyarakatnya belum melakukan laporan. Nah, sehingga data itu walaupun belum melakukan laporan, ini kalau memang sudah melakukan pelaporan kepada kami, paling tidak ini untuk backup data untuk memperkuat laporan dari Disdukcapil. Pikir itu ya. Baik, Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih kepada Pak Firman dari Kecamatan Tangerang. Selanjutnya, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, kita persilahkan. Untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Atau mungkin sudah mengerti formulirnya mungkin ya. Sebelumnya kita sudah memberikan standing banner ke kecamatan, mungkin sudah sampai di masing-masing kantor Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Di situ juga ada barcode ya Pak ya, ada barcode-nya, bisa di-scan barcode. Ini udah Pak ya? Kayaknya semuanya udah ini. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi KPU Kota Tangerang, bisa lewat media sosial, ada Facebook, ada Instagram, dan juga di nomor telepon Pak Subhan mungkin. Iya. Silakan Pak. Bisa melalui 08 di ini ya, nanti di chat ya, nanti di chat bisa dicek. Di chat nanti bisa dicek ya, 08 78 88 56 0878 88 12 56 45. Nah, ini sebenarnya itu kalau nggak salah. Nah, ini nanti jika memang ada yang mau ditanyakan, bisa melalui WhatsApp di 0878 8812 5645. Atau di standing banner juga di sana ada scan barcode yang melalui aplikasi Google Form, dan yang satunya lagi itu melalui WhatsApp. Itu bisa melalui sana atau melalui langsung ke nomor saya
di 087888125645. Saya rasa itu dari Pak Ketua Indra. Ada yang mau disampaikan? Ada tambahan? Silakan. Ya, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Pak Camat, Pak Sekcam, Pak Kasih, wabil khusus Pak Mufli dari Disdukcapil yang sudah fasilitasi kami bertatap muka meskipun belum secara fisik melalui virtual. Alangkah senangnya kami gembira, senang. Mudah-mudahan program kami ini bisa berlanjut ya, berlanjut. Kemudian juga kami bisa dibantu ya, karena tentunya ini bukan hanya untuk kebutuhan sekarang, tapi ini adalah untuk kebutuhan bagaimana kita menyajikan layanan daftar pemilih yang semakin hari semakin baik, yang akan digunakan untuk pemilihan kepala daerah yang terdekat, kira-kira seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Pun kawan-kawan misalkan ada yang mau berkoordinasi atau mau diskusi lagi, silakan, karena lebih enak kita saat ini tektoknya apa yang harus bisa kami bantu dari teman-teman kecamatan kepada KPU Kota Tangerang. Saya pikir itu. Oke. Baik, terima kasih untuk semuanya, untuk Bapak Ahmad Suhendra, Bapak Ahmad Tuhan, Bapak Mufli dari Disdukcapil Kota Tangerang, Bapak-bapak, ibu-ibu di kecamatan, Bapak Camat, Bapak Sekcam, Bapak Kasih, dan semua operator siap yang ada di Kecamatan Kota Tangerang. Kita ucapkan terima kasih. Akhirnya berakhirlah acara rekor ini. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Pak Mufli. Terima kasih Pak Mufli. Salam sehat. Mana? Udah, mau nanya? Ya. Nanya, oke, silakan, nggak apa-apa. Mau nanya, boleh nggak? Boleh. Oh, ya. Langsung ya? Dengar ya? Ya, boleh. Ya. Terima kasih Pak dari Kecamatan Ciputas. Ya. Jadi saya ingin jadi mempertegas apa peranan dari operator siap di sini Pak. Tapi tadi kan disebutkan kalau ada yang mau bikin KTP, yang umurnya baru 7 dikasih, apakah langsung harus oleh operator dicatat untuk link ke mana, ke Disdukcapil atau KPU Kota Tangerang yang mau di Sobat Dukcapil, dan juga yang lainnya itu bagaimana itu Pak teknisnya? Karena kalau langsung dikasih aja kepada yang bersangkutan, khawatir mereka tidak mengisi gitu, sehingga datanya juga kan jadi ada distorsi nanti yang sebenarnya dengan yang ada dengan yang itu. Barangkali itu aja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dijawab Pak. Kamu Mufli? Ya Pak, jadi prinsipnya adalah teman-teman di kecamatan itu membantu KPU untuk mengarahkan warga yang datang dalam proses pelayanan. Jadi ketika misalnya contoh ada warga baru berusia 17 tahun datang ke kecamatan mau melakukan perekaman EKTP. Nah, kalau yang kami lakukan di sini sebelum yang bersangkutan melakukan perekaman, ketika ngantri sudah kami sampaikan sebelum pelakaman daftar dulu ke KPU untuk biar nanti datanya masuk ke dalam hak pilih. Nah, bisa juga setelahnya juga nggak apa-apa. Yang penting ada upaya dari teman-teman kecamatan untuk mengingatkan warga untuk melaksanakan proses seperti itu. Kalau kita maksa juga, ya kan itulah berdasarkan pelaporan warga. Jadi memang warga yang harus melaporkan. Tetapi harapan KPU di sini adalah kita mengingatkan warga supaya sebelum atau sesudah pelayanan yang bersangkutan mengisi link tersebut agar datanya update di KPU. Begitu mungkin Pak. Mungkin kalau bisa ada tambahan lagi dari KPU, silahkan. Ya Pak Mufli, terima kasih. Mungkin ini yang lebih spesifik lagi.
apakah nanti pada saat sebelum melakukan perekaman atau setelah melakukan perekaman kira-kira, biar semuanya seragam untuk mengisi Google aplikasi tersebut. Kemarin sih waktu saya coba kan memang isian Google Form-nya itu kan banyak Pak ya. Ya. Jadi isiannya. Jadi kalau memang saya kira sih itu relatif aja mau sebelum atau sesudah. Cuma maksudnya yang jelas sih petugas kecamatan kami mohon agar bisa mengingatkan dan mengarahkan warga yang datang kalau untuk melakukan proses pendataan tersebut. Kalau misalnya memang ternyata misalnya lagi rame ngantri, ya mungkin bisa nanti sebelum perekaman diarahkan dulu sebelum daripada ngantri gitu ya nggak ngapa-ngapain. Nah, silakan melakukan dulu pengisian di Google Form atau lewat Sobat Dukcapil. Tapi kalau misalnya memang prosesnya di kecamatan sedang senggang, tidak banyak yang ngantri, ya mungkin setelah dari proses perekaman diarahkan untuk mengisi sebentar, tolong dipandu, tolong dibantu supaya misalnya warga tersebut mengisi gitu. Saya kira mungkin bisa fleksibel saja. Yang penting secara prinsip adalah teman-teman operator EKTP, baik itu EKTP maupun yang terkait dengan pindah datang, itu mengingatkan warga untuk melakukan proses updating data. Seperti itu mungkin Pak. Oke, siap. Makasih Pak Mukri. Ya. Mungkin ada yang masih mau nanya lagi. Pak Irwan gimana jawabannya? Mungkin ada sudah jelas atau belum? Halo, Pak Irwan? Ya Pak. Ya, gimana? Ya, terima kasih. Jadi berarti tidak ada unsur keharusan ya dari pihak operator kepada warga. Tidak ada keharusan dalam arti begini. Apabila dia tidak melaksanakan ini, apa dia prosesnya harus melaksanakan dulu tadi mengisi sobat itu baru dilayani KTP. Itu boleh nggak atau bagaimana? Ya. Harus ngisi dulu itu baru kita layanin EKTP-nya atau hanya sekedar himbauan aja? Ya. itu masukan itu kayaknya Pak Mupli ya. Saya pikir itu bagus itu. Langsung kalau misalnya saya di Dukcapil, kalau misalnya bilang rekaman kayak KTP harus isi dulu form yang dari KPU, saya jadi salah gitu ya. Tapi kalau misalnya saya menyampaikan bahwa mohon itu dibantu KPU mengarahkan warganya, ya mohon dibantu gitu. Jadi secara prinsip saya tidak bisa menyatakan itu dia wajib, tapi saya sampaikan bahwa kalau misalnya warga tersebut diarahkan untuk mengisi form KPU terlebih dahulu akan lebih baik karena setiap bulan juga nanti akan direkap data masukannya bagaimana. Mungkin itu Pak. Cuma kalau saya bilang wajib saya nggak boleh Pak. Iya, sip. Oke, kalau ya betul. Ya kalau saran saya sih, kami dari KPU Kota Tangerang ya. Kalau saran kami dari KPU Kota Tangerang ya bagus itu kalau misalkan ditegaskan agar supaya sebelum atau sesudah melakukan perekaman itu mengisi aplikasi tersebut, baik itu melalui scan barcode atau melalui Sobat Dukcapil tadi ya. Tujuannya agar supaya nanti warga masyarakat tersebut yang melakukan perekaman atau tadi yang melakukan pindah domisili baik yang masuk ataupun yang keluar ini diupayakan untuk mengisi aplikasi tersebut. Nah, saya itu ya Bang Irwan, kalau hukum wajib kan nanti kalau nggak mengisi dosa lagi. Ya kita anjurkan aja lah, kita sarankan penekanannya agar supaya paling tidak ya mereka ada partisipasi lah, ikut berpartisipasi dalam memutakhirkan data pemilih berkelanjutan. Saya itu ya, Bang Irwan. Ya, terima kasih. Ya, yang lainnya. Masih ada nih, mana nanya? Oke, silakan. Lagi Pak, nih Pak. Ya, ada tambahan tuh. Musik gila, kasihnya ya. Dari mana ini? AMCI. Ini penasaran ya. Cibodas masih ada Cibodas? Pak, operator
Sudah cukup? Ada tambahan lagi nih Pak. Oke, silakan. Ya, ada tambahan ini dari operator. Ya, silakan. Pak, Suaranya putus. dikasih pemohon ya. Ya si pemohon atau si warga. Sampai smartphone tuh Pak. Gimana kelanjutannya Pak? Apakah disuruh tetap harus isi form dari sobat Dukcapil atau tidak? Kan nggak semua warga kita mempunyai HP smartphone Pak. HP Android. Polisi itu sama tentara. Ada juga yang handphonenya ketinggalan di rumah gitu. Gimana itu Pak? Pak, kembali lagi ini apa namanya himbauan, tapi himbauannya mohon dengan sangat gitu maksudnya. Oh, iya. Jadi Pak, mau izin Pak, Kecamatan Cipondo, Pak, mau izin Pak. Halo? Cipondo mau izin Pak, mau nanya Pak. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Jelas Pak? Iya. Mau izin Pak dari Kecamatan Cipondo Pak. Ya, Cipondo, silakan masuk Cipondo. Pak, ini kan kita menganjurkan Bapak untuk mengisi form yang Dukcapil Pak ya. Halo, jelas nggak Pak? Mau izin? Suaranya. Halo. Suaranya, ya, siap. Halo. Ya, siap. Halo, jelas nggak Pak? Jelas nggak Pak? Iya. Ya kan ini kita menganjurkan masyarakat untuk mengisi pemutahiran yang dari sobat Dukcapil atau yang tinggal kan Pak ya? Iya. Oleh operator siap. Ya. Nah, berarti kan kalau menganjurkan kenapa kita tidak solusikan ke RT RW juga Pak? Kan hanya menganjurkan Pak. Bukan lebih efektifan seperti itu Pak. Oh iya. Baik. Ada lagi? Ya Pak. Ada Ya, lagi? menurut saya kan kalau menganjurkan bukan harus operator siap Pak izin Pak. RT pun hanya untuk mengarahkan situs-situs pun bisa sebenarnya Pak. Iya. Siap. Oke. Ada lagi cukup dari Cipondo? Cukup Pak. Makasih Pak. Izin Pak. Makasih Pak. Baik, langsung aja ya ditanggapi ya dari Kecamatan Cibodas ya, ada sedikit tambahan bagaimana kalau yang tidak memiliki HP Android gitu ya. Nah, kalau tidak memiliki HP Android kan sulit juga untuk mengaksesnya. Ya, nanti secara teknis sebetulnya ada yang offline dan juga ada yang online. Paling tidak data itu nanti bisa terakumulasi lah ya. Nah, untuk yang tidak memiliki HP Android kan tidak mungkin juga kita paksa untuk membeli HP. Ini kan bagi yang memiliki HP Android bisa melalui dianjurkan untuk mengisi link baik itu yang ada scan barcode atau yang di website Disduk, Sobat Disduk ya, Sobat Disduk. Kemudian yang kedua dari Cipondo tadi ya. Dari Cipondo untuk sosialisasi karena ini bukan merupakan tahapan dari kegiatan pilkada. Nah, ini kita juga sudah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi, salah satunya dengan Dukcapil dan juga koordinasi dengan partai politik se-Kota Tangerang untuk melakukan sosialisasi ya dalam waktu dekat ya, mudah-mudahan kalau memang untuk sosialisasi ini sampai tingkat ke bawah itu nanti akan kita tindak lanjuti. Demikian dari Kecamatan Cipondo. Demikian. Oke Pak, kalau gitu Pak. Oke. Ada tambahan Pak Mufli, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi kenapa harus operator siak sama operator EKTP gitu. Nah, jawabannya adalah karena
operator SIAK dan operator ektp itu yang langsung berhubungan dengan masyarakatnya. Gitu. Jadi ada yang transaksi, nah yang menghandle langsung operator. Nah makanya kita langsung minta tolongnya merujuk ke operator. Jadi ya sekali lagi saya sampaikan, dimohon dengan sangat, mari kita sama-sama bantu KPU agar datanya masuk. Sambil menunggu nanti proses integrasi data Dukcapil KPU selanjutnya gitu. Jadi sekarang ini adalah salah satu cara untuk integrasi data KPU dan Dukcapil. Caranya banyak nanti. Nah, tapi ini sebagai salah satu upaya kita supaya nanti kalau kita ada pilkada ke depan atau pemilu yang lain nggak terlalu banyak data residunya, mungkin itu. Jadi kenapa harus operator? Karena operator yang memang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakatnya. Jadi terima kasih atas. Siapa? Siapa? Kami hidupin. Dari misalnya Pak Munijin Pak. Mungkin ada lagi dari Pak Camat. Mungkin ada lagi yang mau memberikan saran kepada KPU Kota Tangerang, kita persilakan dari Pak Camat mungkin. Ya. Ya, sudah Pak. Ada lagi? Ada lagi. Kita santai aja ya. Dari Pinang ada Pinang? Priuk nih. Priuk. Ya, maaf, saya mau nanya Pak, Bu. Mana ini? Kalau Kecamatan Priuk. Oke, Priuk silakan. Ya, ini kalau misalkan masuk ke Sobat Dukcapil untuk yang dari pindah data, itu untuk pendaftaran itu susah masuknya Pak. Ya. Ya. Sama itu. Putus suaranya, ya cukup. Yang untuk ya, yang untuk pindah datang, kalau misalkan warga yang datang ke Kecamatan Priuk, terus saya kasih himbauan untuk daftar di Sobat Dukcapil, tapi mereka susah masuknya Pak. Saya mohon solusinya kayak gimana gitu. Terus sebenarnya nanya itu salah ya? Oh iya. Dari Pak Mufli ada mau ditanggapi dulu? Terima kasih atas masukannya Bu, nanti kita coba cek, tapi sampai dengan saat ini sih belum ada laporan ya, tapi nanti laporan Ibu coba kita tindak lanjuti. Terima kasih Bu, nanti kita cek lebih lanjut. Oke. Terima kasih Pak. Baik, sebetulnya website yang di Sobat Dukcapil itu dengan scan barcode, intinya satu link ya, satu jalan, satu tujuan. Kalau yang melalui website itu juga sama arahnya ke Google Form di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah itu nanti alternatifnya mungkin melalui scan barcode juga, jika memang di website Sobat Dukcapil itu tidak bisa diakses ya, karena tadi juga disampaikan belum ada laporan ya. Mudah-mudahan sih hanya karena jaringan aja mungkin. Atau nanti kita akan sampaikan formulirnya ya ke setiap kecamatan, formulir tanggapan secara manual. Jika memang untuk mengantisipasi tadi dari Kecamatan Cibodas bagi warga masyarakat yang tidak memiliki HP Android, nanti kita akan sampaikan juga secara offline formulir manualnya. Ya. Nanti kita akan datang untuk mengambil atau menjemput data yang sudah terkumpul melalui offline
formulir tadi. Alternatifnya mungkin itu. Itu ya dari Periuk. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, siap, sama-sama. Yang lain? Ada masukan dari Pak Camat mungkin? Pak Rahmat? Ada masukan? Pak. Ya. Kalau saya dari CPR, saya kira apa yang dituturkan tadi disampaikan, saya kira cukup jelas Pak. Pelaksanaan aplikasinya aja Pak, siap. Oke, siap. Terima kasih. Dari Ciledug hadir nggak Ciledug ini? Oh ini. Oh ya, dari Kecamatan Ciledug mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak Ketua nanyain ini. Yang lain ada tanggapan? Atau cukup? Cukup lah. Cukup? Oke, baik. Terima kasih ini sebelumnya ya sudah menyempatkan hadir kita berdiskusi. Mudah-mudahan lebih baik lagi untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk wilayah Kota Tangerang. Terima kasih disampaikan. Ya, Sudah ditutup ya? sudah ditutup tadi. Oh iya, ini sudah ditutup ya. Ya Mbak Mut, mau nanya Mbak Mut mana? Ganti tanda tangan atau ganti foto itu daftarnya ke Dukcapil. Nantinya di sana. Ya, cukup. Karena tadi acaranya sudah ditutup, berarti tidak perlu tutup kembali ya. Karena ini sudah masuk ke dalam acara santai gitu ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih juga bantuannya sebelumnya. Mudah-mudahan kinerja teman-teman ini menjadi ladang amal ya. Karena tujuan kita adalah baik. Terima kasih semuanya. Pak Muklis, terima kasih. Pak Camat, Pak Sekjam, dan juga para operator. Terima kasih semuanya. KIA sudah pindah data. Enggak, udah kita dapat paspor dari bukan saya operator. Ini ada ya lagi. Malah udah tutup baru ada yang masuk. Masa ada bagian-bagian ini ada orangnya. Tapi kalau buat rekaman KTP semua bisa. Buat rekaman KTP semua operator bisa. Udah ya? Nanti data perbaruan yang sudah diinput melalui operator langsung kirim ke Dukcapil Kemendagri.